Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien ketergantungan zat. Ya, dengan angka yang semakin hari, angka kejadian ketergantungan zat ini semakin meningkat, baik itu terjadi pada kelompok usia dewasa maupun kelompok usia remaja. Dan ini merupakan masuk ke dalam kategori masalah kesehatan jiwa untuk ketergantungan ini. Ya, nafza seperti yang kita kenal itu terdiri dari narkotika, kemudian psikotropika, zat psikoaktif, dan zat adiktif lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari jenis nafza ini. Narkotika itu sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau yang dibuat pabrikan maupun semi sintetis, masih mengandung bahan alam diproses secara setengah pabrik dan setengah alami, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini pengertian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, bisa dicek tentang narkotika. Jadi sebetulnya narkotika ini adalah sebetulnya memiliki manfaat atau khasiat untuk mengurangi nyeri, terutama pada kasus-kasus nyeri hebat seperti kasus-kasus bedah ya. Akan tetapi pada penyalahgunaan ini, namanya juga penyalahgunaan, obat-obatan yang seharusnya digunakan untuk efek medikasi, akan tetapi digunakan tidak pada kondisi seharusnya ya. Nah, narkotika ini ada beberapa golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1, ini hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak ditujukan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Nah, ini memang untuk diteliti ya. Heroin, kokain, kemudian ganja ya. Nah, ganja ini merupakan dari tanaman ya. Kemudian narkotika golongan 2 berhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Potensinya masih tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Nah, ini kalau sudah sangat terpaksa sekali untuk mengurangi nyeri, maka digunakan morfin ya, petidin. Ini contohnya juga untuk kasus serangan jantung. Kemudian narkotika golongan ketiga berhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, untuk narkotika golongan 3 ini resikonya lebih ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein. Kemudian yang kedua adalah psikotropika ya, zat psikoaktif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika, yang berhasiat sebagai psikoaktif pada susunan saraf pusat. Jadi kelompok obat ini, psiko dari kata ya psikologi, itu untuk difungsikan untuk mengobati masalah-masalah kesehatan jiwa. Tapi ini dipergunakan bukan untuk seharusnya. Nah, kelompok obat-obatan baik narkotika maupun psikotropika ini tidak dijual bebas. Ini hanya didapatkan dengan resep dokter dan juga dalam pengawasan yang sangat ketat. Sehingga barang siapa yang menyalahgunakan, maka ini dapat berurusan dengan hukum. Walaupun juga nanti kalau ditinjau dari kajian hukum bahwa yang dapat dijerat dengan hukum itu adalah pengedar ya, sedangkan untuk pengguna itu direhabilitasi, jadi bukan dihukum, dijerat dengan hukuman misalkan penjara atau denda, tetapi direhabilitasi. Walaupun sebetulnya karena dikatakan sebagai korban, walaupun sebetulnya untuk orang dewasa seharusnya sudah bisa menilai mana perbuatan yang baik dan yang melanggar hukum. Akan tetapi menurut undang-undang untuk korban ini dilakukan rehabilitasi ya. Dan ini pun sifatnya juga belum wajib tapi dianjurkan, sehingga banyak sekali
para penyalahguna zat, narkotika ataupun psikotropika dan zat adiktif lainnya ini mereka tidak menjalankan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini sendiri dilaksanakan di rumah sakit jiwa atau di panti-panti rehabilitasi khusus penyalahgunaan zat. Baik, selanjutnya untuk psikotropika sama dengan narkotika tadi ada beberapa golongan. Kalau narkotika tadi ada 3 golongan. Untuk psikotropika di sini ada psikotropika golongan 1, sama ini juga hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan karena resikonya sangat tinggi untuk ketergantungan. Nah, ekstasi, sabu-sabu ini kelompok yang harganya juga cukup tinggi ya. Harganya sangat mahal, akan tetapi juga ini banyak sekali di Indonesia digunakan sebagai penyalahgunaan zat. Kemudian psikotropika golongan 2 digunakan dalam pengobatan dan pengembangan ilmu, tetapi resikonya juga tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, kemudian metilfenidat. Nanti coba teman-teman cari manfaat atau khasiat daripada psikotropika ini untuk mengatasi gejala apa saja atau penyakit apa saja. Kemudian psikotropika golongan 3 ini resiko ketergantungannya ringan ya. Contohnya penobarbital ini, bukan pento. Kemudian psikotropika golongan 4 ini sangat banyak sekali digunakan dalam terapi karena resiko ketergantungannya ringan. Contohnya diazepam, fenobarbital, atau dikenal dengan pil koplo ini ya. Nah, ini banyak sekali digunakan di setting rumah sakit jiwa. Nanti teman-teman saat praktek atau nanti saat profesi nurse di rumah sakit jiwa pasti sering menemukan kelompok obat yang ada di slide ini ya. Kemudian zat adiktif yang ketiga, narkotika, psikotropika, kemudian zat adiktif. Nah, zat adiktif ini obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup atau manusia dapat menyebabkan kinerja biologi serta menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Ya, sulit dihentikan. Nah, ternyata banyak sekali ini yang termasuk ke dalam zat adiktif ya, contohnya rokok, kemudian alkohol. Jadi adiktif ini bersifat adiksi atau ketergantungan. Dan ternyata selain itu juga sekarang pada anak-anak anjal ya, anak jalanan, banyak juga digunakan seperti lem ya, ngelem istilahnya. Nah, ini juga sama zat adiktif. Jadi menimbulkan ketergantungan ya dan menimbulkan efek yang seperti ngefly seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah mengenal jenis-jenis daripada zat yang sering disalahgunakan, 3 kelompok besarnya ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah sekarang, bagaimana seseorang itu bisa menggunakan atau terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat. Nah ini melalui rentang respon seperti yang ada pada slide berikut ini. Jadi, tidak langsung semata-mata langsung ketergantungan ya. Akan tetapi ini dimulai dulu dari biasanya tahap yang paling awal yaitu fase eksperimental atau percobaan, coba-coba ya. Rekreasional, situasional, penyalahgunaan dan sampai akhirnya ketergantungan. Pada tahap eksperimental, namanya eksperimen atau percobaan, kondisi pengguna taraf awal ya ini karena disebabkan oleh rasa ingin tahu, makanya banyak yang melakukan penyalahgunaan zat ini pada usia remaja. Karena pada usia remaja ini terjadi konvergenisasi masalah, baik itu dari masalah biologi maupun masalah psikologis. Secara biologi, ini di sini terjadi lonjakan yang sangat pesat sekali untuk masalah hormon, kemudian neurotransmitter aktivitasnya sangat cepat sekali. Padahal untuk kontrol perilaku, kontrol emosi, pada masa remaja ini belum matang ya pada lobus otaknya, sehingga di sini kemampuan untuk menilai tindakan itu belum matang. Terlebih dengan pengaruh teman sebaya yang begitu kuat dan melemahnya
bonding atau kedekatan atau pengaruh orang tua terhadap remaja. Beda dengan usia anak, di mana orang tua bisa mengendalikan atau dikatakan bisa menyetir anak. Saat memasuki usia remaja, mungkin kita bisa flashback saat kita remaja, itu lebih sulit dikendalikan oleh orang tua. Nah, terjadilah fase eksperimental ini di mana remaja mencoba-coba saja karena ingin tahu, mungkin melihat temannya atau mendengar temannya, atau bahkan zaman sekarang ini karena mendengar atau mendapat informasi dari media sosial yang begitu mudah sekali diakses. Nah, kemudian setelah coba-coba, kemudian dia bisa merasakan, wah efeknya seperti ini. Ada fase rekreasional, rekreasi ya, bersenang-senang. Nah, penggunaan zat adiktif ini pada waktu berkumpul dengan teman sebaya. Jadi ada event tertentu yang tadinya cuma sekali aja nyoba, karena sudah pernah mencoba, maka dia lebih berani. Oh aman, kemarin juga nggak ketahuan. Kemarin juga aman, saya nggak kenapa-napa gitu. Nah bisa jadi pada fase eksperimental ini memang dia tidak mengeluarkan biaya, mungkin karena ditawari teman, dikasih oleh teman, atau bisa juga oleh pengedar. Nah pada fase rekreasional ini, maka pada event-event tertentu, biasanya misalkan acara malam minggu, atau acara ulang tahun, atau istilah kerennya kongkow seperti itu. Nah, ini digunakan bersama-sama dengan teman-teman dengan tujuan rekreasional. Nah, ini sering ditemukan juga ya, jadi pesta miras, kemudian pesta sabu-sabu, ini adalah pada fase rekreasional. Meningkat ke tahap selanjutnya yaitu fase situasional. Nah, pada fase ini, penggunaan zat mempunyai tujuan sudah secara individual, bukan buat rame-rame lagi saat ada event dengan teman-teman sebaya, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi dirinya sendiri. Seringkali penggunaan ini merupakan cara untuk melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Karena pernah mencoba, kemudian beberapa kali juga digunakan bareng-bareng saat event-event tertentu dengan teman-teman, maka sekarang saat ada masalah, maka individu itu memiliki alternatif pemecahan masalahnya dengan melarikan diri menggunakan zat-zat tersebut untuk mengatasi konflik, stres, frustasi yang sedang dihadapinya. Nah, sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, hanya saja efeknya memang melupakan masalah sejenak, walaupun secara tidak disadari sebetulnya dia itu sedang menambah masalah yang lain dan itu akan memperberat masalah utamanya. Kemudian sampai pada tahap penyalahgunaan, di mana penggunaan zat sudah patologis. Sudah mulai digunakan secara rutin, minimal selama 1 bulan, dikatakan penyalahgunaan itu sudah 1 bulan, sudah terjadi penyimpangan perilaku, mengganggu fungsi dalam peran di lingkungan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, sudah memperlihatkan perubahan perilaku di mana ada kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, nilai-nilai yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan norma sosial, norma masyarakat. Ini berada pada tahap penyalahgunaan, sudah rutin digunakan. Bahkan pada fase ini, individu sudah merasa membutuhkan karena tentu saja ini bukan barang gratis dan juga cukup mahal, maka di sini juga sering terjadi masalah kriminalitas ya untuk mendapatkan uang melakukan tindakan kriminal. Apalagi kalau sudah pada fase ketergantungan. Penggunaan zatnya sudah cukup berat, kemudian ketergantungannya baik fisik maupun psikologis. Nah, ketergantungan fisik ini ditandai dengan adanya toleransi dan sindrom putus zat. Suatu kondisi di mana individu yang biasa menggunakan zat adiktif secara rutin, toleransi itu pada dosis tertentu menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti memakai, sehingga menimbulkan kumpulan gejala sesuai macam zat yang digunakan. Ya, maaf ini untuk putus obat. Ketika dikurangi atau benar-benar berhenti tidak menggunakan lagi, maka akan muncul gejala-gejala sesuai dengan obat yang digunakan. Sedangkan toleransi artinya ketika sekarang mengkonsumsi hanya 1, maka besok itu tidak akan cukup 1, tetapi harus ditingkatkan jumlahnya. Dan ini akan terus meningkat, baik secara dosis maupun secara frekuensi menggunakan zat adiktif. Nah, individu yang menggunakan zat adiktif akan ditemukan gejala yang dinamakan intoksikasi.
Jadi zat adiktif yang bekerja itu mempengaruhi susunan syaraf pusat ya, otak yang dipengaruhi. Makanya gejalanya seringkali ini tampak seperti pasien gangguan jiwa. Makanya saat di rumah sakit jiwa juga kita kepada pasien, kita perlu mengkaji riwayat penggunaan nafza ya, karena nafza ini sifatnya toksik ya, bersifat meracuni susunan saraf pusat atau otak, di mana di otak tersebut terdapat fungsi-fungsi untuk mengatur masalah mental dan emosional. Nah, ini akan menyebabkan perubahan memori, perilaku kognitif, alam perasaan, kesadaran. Yang tadi saya jelaskan gejalanya mirip dengan gangguan jiwa ya. Menggunakan berulang secara berkesinambungan akan tercapai suatu kondisi yang dinamakan toleransi yang tadi saya sampaikan, peningkatan jumlah penggunaan zat adiktif untuk mencapai tujuan pemakaian. Kalau tadinya itu sudah bisa nge-fly dengan hanya mengkonsumsi misalkan setengah gram, maka besoknya atau minggu depannya sudah tidak bisa lagi mencapai efek itu dengan hanya setengah gram, maka harus naik misalkan jadi 1 gram. Berlanjut hingga mencapai dosis yang optimal dan sampai akhirnya overdosis. Nah ya, jadi tadi sudah intoksikasi, meracuni susunan saraf pusat, bisa juga ini terjadi overdosis karena ada efek toleransi ya, terus akan semakin ingin meningkatkan dan overdosis. Kemudian, ketika individu menghentikan konsumsi akan menimbulkan kondisi withdrawal atau sindroma putus zat. Nah, ini juga bukan hal yang mudah ya bagi seorang pengguna yang sudah menggunakan nafza itu pada tahap ketergantungan, untuk memutuskan itu kenapa tidak mudah? Nah, karena terjadi sindroma putus zat dan ini gejalanya sangat berat, baik fisik maupun psikologis. Kita bisa lihat dari beberapa jenis nafza ya, ada alkohol, ganja, opioida, ekstasi, dan halusinogen. Nah, tadi intoksikasi ini, jadi setiap obat ini ada ciri khasnya ya. Untuk alkohol, bicaranya cadel, gerakan tidak terkoordinir, kemudian nistagmus. Nistagmus itu kalau bahasa Jawanya itu nun sewu, matanya itu jereng ya. Kemudian untuk ganja, konjungtivanya merah, nafsu makannya bertambah, mulut kering, denyut jantung cepat, gerakan tidak terkoordinir, euforia atau gembira yang berlebihan, bisa cemas, bisa adanya waham, kemudian daya nilai terganggu, daya tilik terganggu ya, relaksasi sampai mengantuk, kemudian dia juga bingung dengan identitas dirinya atau depersonalisasi, gangguan proses kognitif, artinya pasiennya bisa mengalami penurunan kemampuan untuk belajar ya, menilai. Hipotensi ortostatik, jadi hipotensi saat merubah posisi dari posisi tidur ke posisi duduk ke berdiri seperti itu. Nah, mungkin kita juga kalau sekilas melihat, kita bisa mengamati ya orang di sekitar kita. Mungkin kita pernah bertemu dengan yang bicaranya cadel, seperti yang intoksikasi alkohol ya, ataupun seperti yang ganja tadi. Yang opioida ini pupilnya menyempit, bicara cadel, euforia, kemudian apatis atau tidak peduli, gerakannya lambat, mengantuk, gangguan mengingat, gangguan perhatian, meiosis, konstipasi, tingkat kesadaran menurun, hipotensi ortostatik. Ya, nah ini ekstasi yang pernah rame ya pada sekitar tahun 90-an. Indonesia ini ada yang bisa dikatakan ratu ekstasi ya, jadi pengedar dan juga pengguna ini. Nah, pada tahap intoksikasi ekstasi, pasiennya dapat menunjukkan perilaku yang berulang atau kompulsif ya, panik, paranoid, jadi curigaan terus bawaannya, denyut jantungnya cepat, pupil melebar, tekanan darah naik karena ini meningkatkan saraf simpatis ya. Banyak keringat, mulut kering, menggigil, mual, muntah, agresif, bingung. Oke. Kemudian ini untuk yang halusinogen. Ya, bisa dibaca. Nah, selanjutnya pada
gejala putus obat ini, jadi saat putus obat itu atau ya tadi ketika diberhentikan, bukan hanya saja keinginan secara psikologisnya saja yang merasa tidak terpenuhi, tetapi ternyata gejala gangguan fisik pun ini berat ya. Gelisah berkeringat mungkin ini bisa diatasi ya dengan lebih mudah, tetapi denyut jantungnya jadi cepat, tremor, sampai kejang otot, kemudian sampai ada halusinasi, kemudian sakit di bagian telinga ya, delirium, insomnia, kemudian sampai dengan perdarahan dari hidung, keluar air mata terus, ya, kemudian dia adanya perasaan ingin mengagresi atau menyerang orang lain. Nah, ini sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi lingkungan. Oleh karena itu, rehabilitasi untuk para pengguna penyalahgunaan zat ini juga memang harus betul-betul menggunakan ilmu yang tepat ya dalam mengatasinya. Nah, kemudian apa penyebab atau faktor predisposisi dari penggunaan nafza? Seperti biasa, untuk predisposisi kita melihat dari faktor biologis, psikologis, dan sosial kultural. Nah, dari faktor biologis, secara genetik, memang pada bagian otak ada yang menyebabkan diturunkan bagi turunannya bahwa orang tersebut memiliki kecenderungan untuk lebih cemas, kemudian untuk lebih cepat putus asa dalam menghadapi masalah, sehingga kecenderungannya ingin mengambil jalan pintas atau melarikan diri dari masalah. Kemudian faktor metabolik, ya ini juga mempengaruhi kerja otak ya, neurotransmitter, kemudian masalah menilai, memutuskan, infeksi pada otak sama dan penyakit kronis. Kemudian dari faktor psikologis, dari tipe kepribadian orangnya itu sendiri, memang tadi ya ingin melarikan diri dari masalah, atau karena harga dirinya rendah, sehingga ingin tampil percaya diri, menggunakanlah obat-obatan yang bisa menstimulasi rasa percaya diri, perasaan euforia, disfungsi keluarga atau masalah di keluarga, individu yang mempunyai perasaan tidak aman, coping maladaptif, krisis identitas. Ya, ini tadi pada usia remaja ini sering terjadi. Kemudian predisposisi dari faktor sosial kultural, masyarakat yang ambivalen tentang penggunaan zat, seperti tembakau, nikotin, ganja, alkohol. Nah, jadi ada pada beberapa daerah tertentu, penggunaan misalkan ganja, itu digunakan misalkan sebagai bumbu masak dalam kadar tertentu ya, dengan kadar yang sedikit aman-aman saja. Tetapi juga ada pada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa menggunakan alkohol, merokok, kemudian mengkonsumsi minuman keras itu merupakan hal yang normal saja. Bahkan dijadikan bagian dari seremonial budaya tertentu untuk upacara adat misalkan atau kegiatan keagamaan, aliran kepercayaan, kehidupan beragama yang lemah. Kemudian perilaku tindakan kriminal pada usia dini ini sudah menjadi faktor resiko ya, bahwa saat usia dini saja sudah melakukan tindakan kriminal, misalkan saat usia SD saja dia sudah menjadi anak jalanan, jadi bergabung dengan kelompok anak pang, seperti itu. Perilaku menyimpang seksual. Kemudian presipitasi atau pencetusnya adalah pernyataan dan tuntutan untuk mandiri dan membutuhkan teman sebaya sebagai pengakuan. Nah, ini ya tadi masalah pada remaja banyaknya ini untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebaya. Jadi ingin merasa hebat, menunjukkan bahwa saya sama dengan kalian, seperti itu. Kemudian reaksi sebagai cara untuk mencari kesenangan individu, berupaya menghindari rasa sakit, rileks, menikmati hubungan interpersonal. Ya tadi ya yang melarikan diri dari masalah, mencari jalan pintas, melupakan masalah sejenak. Atau berduka yang berkepanjangan, tidak dapat menyelesaikan proses berdukanya dengan baik, kemudian diasingkan oleh lingkungan, kompleksitas atau banyaknya ketegangan dalam kehidupan modern dari banyak sekali masalah ya.
termasuk misalkan sekarang stres karena virus corona ya, ini bisa jadi. Tersedianya zat adiktif di lingkungan. Nah, jadi sebuah perilaku itu kan tidak hanya saja terjadi karena ada niat ya, tetapi juga karena ada fasilitasnya, ada pendukungnya, dan dilalah tersedia di lingkungannya itu. Kemudian dia pun memiliki uang untuk membelinya. Pengaruh media sosial. Nah, dampak yang umum terjadi apa saja pada penyalahgunaan nafza, di antaranya depresi sistem pernapasan, karena kan pernapasan dikendalikan oleh susunan saraf pusat ya. Gangguan keseimbangan cairan elektrolit, kecemasan berat panik, risiko perilaku kekerasan pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan, agresif, depresi pusat pengaturan komunikasi verbal, makanya ada gangguan pada kemampuan berbicara, baik pengucapan ataupun menangkap maksud dan menyampaikan maksud. Gangguan kognitif, daya ingat, proses pikir, dan konsentrasi ya. Jadi dampaknya ini berat. Dan ingat kembali bahwasannya yang saya jelaskan di pertemuan di keperawatan jiwa 1 bahwa sel otak atau neuron itu adalah sel yang tidak bisa memperbaiki diri ketika dia sudah rusak. Dan nafza ini adalah salah satu yang stresor biologis yang dapat merusak neuron. Kemudian gangguan pencernaan seperti mual, muntah, gangguan sistem saraf, kejang. Bahaya ya, kejang ini juga efeknya bukan hanya saja pada otot, tapi juga pada yang lainnya. Halusinasi, gangguan pola tidur istirahat, gangguan pada muskuloskeletal, gangguan pemenuhan nutrisi, gangguan ADL, gangguan konsep diri. Nah, ini dari dampak yang terjadi ini, nanti untuk asuhan keperawatan, intervensi, kemudian implementasi itu sesuai dengan gejala yang muncul pada pasien. Karena setiap jenis nafza itu akan menimbulkan gejala yang berbeda, sehingga masalah keperawatannya pun tentu akan berbeda. Nah, apa saja yang harus kita kaji ketika kita menemukan pasien ini dicurigai atau ada informasi riwayat penggunaan nafza? Pertama, dari fisik, data fisik yang mungkin ditemukan, yaitu adanya nyeri, gangguan pola makan, konstipasi atau bisa sebaliknya jadi diare, perilaku seks melanggar, kemudian kebersihan dirinya kurang, apalagi kalau kita melihat banyak bekas luka tusuk jarum ya di tangannya. Kemudian potensial komplikasi pada organ lain seperti jantung, hati, infeksi paru-paru. Kemudian untuk emosional, adanya perasaan gelisah, takut kalau orang lain tahu, pasti menyembunyikan, tidak percaya diri, kemudian curigaan, atau ada perasaan tidak berdaya ya. Sasaran yang ingin dicapai agar klien mampu mengontrol, mengendalikan diri sendiri. Kemudian dari faktor sosial, lingkungan sosial yang biasa akrab dengan klien, biasanya ini kan teman sebaya ya, dan juga teman yang sama-sama menggunakan zat, makanya dia nyaman berada di situ sebagai pengakuan status sosial. Anggota keluarga lain pengguna zat di lingkungan sekolah atau kampus juga ini termasuk pengedar, ini perlu dikaji. Kemudian intelektual, pikiran yang selalu ingin menggunakan zat adiktif, kemudian perasaan ragu untuk beraktivitas, kemudian juga untuk bekerja kalau memang dia sudah bekerja ya. Jadi sasaran yang ingin dicapai, klien mampu konsentrasi meningkatkan daya pikir ke hal-hal yang positif secara intelektual. Secara spiritual, kita perlu mengkaji kegiatan keagamaan ya. Bagaimana kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh pasien atau klien. Nilai-nilai kebaikan yang selama ini ditinggalkan ya karena ada perubahan perilaku. Sasaran yang ingin dicapai adalah mampu meningkatkan ibadah pelaksanaan nilai-nilai kebaikan yang dianut oleh pasien. Kemudian keluarga. Nah, bagaimana ketakutan keluarga akan perilaku klien, kemudian terhadap stigma ya, malu pada masyarakat. Bagaimana juga perekonomian keluarga, karena jelas ketika ada anggota keluarga yang menggunakan penyalahgunaan zat, pasti ini secara ekonomi akan terganggu ya, karena sangat mahal. Kemudian komunikasi dan pola asuh yang tidak efektif, dukungan moral terhadap klien yang tidak terpenuhi, ini harus dikaji. Karena keluarga merupakan lingkup sosial yang terkecil yang pengaruhnya sebetulnya sangat besar bagi individu.
Sasaran yang hendak dicapai adalah keluarga mampu merawat klien yang pada akhirnya mencapai tujuan utama, yaitu mengantisipasi terjadinya kekambuhan atau relapse. Nah, banyak sekali diagnosis yang mungkin muncul pada penyalahgunaan nafza, di antaranya gangguan persepsi sensori, ya, menjadi halusinasi. Oke, kemudian gangguan proses berpikir, kemudian gangguan hubungan sosial, tidak efektif coping individu, gangguan konsep diri, biasanya harga diri rendah, ya, harga diri rendah kronis ataupun situasional. Gangguan pemusatan perhatian atau konsentrasi, gangguan aktivitas pemenuhan ADL, partisipasi keluarga yang kurang, kemudian menolak mengikuti aktivitas, resiko melarikan diri, ya. Nah, tergantung dengan kondisi pasien. Karena dengan stresor yang sama, masalah yang sama, respon yang ditujukan oleh individu sangat mungkin berbeda karena manusia itu unik. Intervensinya secara garis besar untuk biologis, berikan asuhan yang aman dalam withdrawal phase bagi pasien. Ya, jadi pada tadi kondisi sindroma putus obat, karena ini juga menyiksa ya secara fisik pasien dan secara psikologis, bahkan bisa jadi pasien itu melukai dirinya sendiri. Ini kita harus pastikan bahwa pasien ini aman, lingkungannya juga aman. Kolaborasi detoksifikasi, ya ini nanti bisa cari informasi lagi, cari referensi lagi tentang bagaimana itu detoksifikasi. Ini merupakan tindakan kolaborasi. Pertahankan kondisi bebas dari zat adiktif. Kemudian psikologis, evaluasi pengalaman masa lalu, identifikasi aspek positif diri, dan dilatih aspek positif dirinya. Jadi seperti asuhan keperawatan pada pasien harga diri rendah kronis untuk aspek psikologisnya. Untuk sosial, berikan konseling keluarga, berikan terapi kelompok suportif. Nah, karena tadi biasanya pasien penyalahgunaan zat ini mereka berada dalam kelompok yang sama-sama pengguna juga ya. Jadi kita harus bentuk kelompok yang support untuk dia bisa berhenti dari penyalahgunaan zat. Bentuk kelompok swabantu atau self-help group. Okay. Nah, kalau disingkat atau dijadikan sebagai slogan, secara umum, ya kalau membuat asuhan keperawatan seperti biasanya ya, kita menggunakan NANDA untuk diagnosis, kemudian NOC, kemudian untuk menentukan outcomes, kemudian intervensinya kita menggunakan NIC. Nah, tapi secara garis besar, untuk penyalahgunaan zat ini, semua jenis zat ini, secara umum bisa kita menerapkan slogan prestasi, ya. Yang pertama, prayer, rekonsiliasi family, environment kondusif, say no, time management, activity of dynamic, subject for future, information of impact drug abuse. Nah, untuk prayer atau beribadah atau berdoa ini, kita berikan ceramah agama sesuai dengan keyakinannya, kemudian kita support dengan menyiapkan buku-buku agama yang dapat memotivasi atau meningkatkan motivasi hidupnya. Kemudian kolaborasi dalam melakukan terapi psikoreligius, menjelaskan prinsip-prinsip kesuksesan hidup menurut konsep agama yang diyakini, jadi nilai-nilainya ya, bukan hanya saja aktivitas agama ibadah dalam agama yang dianutnya, tetapi juga nilai-nilainya atau prinsip-prinsipnya. Nah, kemudian seringkali bahwa penyalahgunaan zat itu juga ada masalah di keluarga. Oleh karena itu, ini juga keluarga harus diterapi atau direkonsiliasi dengan cara kita diskusikan dengan keluarga, mengajarkan bagaimana komunikasi asertif atau komunikasi yang baik pada keluarga ketika keluarga itu ingin memberikan masukan atau tidak setuju pendapatnya dengan pasien penyalahguna zat, harus seperti apa komunikasi asertifnya. Kemudian melibatkan anggota keluarga dalam terapi, karena bagaimanapun saat pasien di rumah, ini bukan perawat lagi yang akan memberikan terapi atau tenaga kesehatan lainnya, tetapi keluarga sebagai caregiver utama.
penyuluhan tentang proses, dampak, dan penata laksanaan adiksi. Memotivasi keluarga untuk membantu klien mampu jujur jika sugesti untuk menggunakan nafsanya mulai muncul kembali. Diskusikan upaya keluarga untuk membantu klien mengurangi sugesti. Bantu suasana mendukung keakraban di rumah, mengidentifikasi penerimaan keluarga terhadap masalah, bantu menerima masalah, identifikasi harapan untuk sembuh total. Ya, ini juga masih untuk rekonsiliasi keluarga. Kemudian, nah kalau sudah individunya kita berikan terapi, didetoksifikasi, direhabilitasi, kemudian keluarganya sudah kita rekonsiliasi, kemudian kita harus menyiapkan lingkungan yang kondusif. Nah, termasuk menghindari orang yang adiksi, termasuk dengan membatasi pergaulan klien dengan kelompok sebelum dia direhabilitasi, tentunya sesama pengguna saat itu. Mungkin nomor-nomor HP, nomor kontaknya juga harus kita buang ya untuk mengontrol atau meminimalisasi adanya komunikasi dan mengarah kepada sugesti menggunakan nafsa kembali. Menjauhi tempat-tempat yang berkaitan dengan tempat adiksi, ya contohnya mungkin ini dengan tempat hiburan malam. Nah, kemudian arahkan pasien itu untuk mencari lingkungan pergaulan baru. Kemudian bantu pasien untuk mengidentifikasi teman yang bukan pengguna zat. Bergaul dengan orang-orang yang berprestasi. Beri dukungan akan harapan bergaul lebih banyak dengan bukan pengguna zat. Bisa jadi kan tidak percaya diri bagi seorang yang tadinya penyalahguna zat untuk bergaul dengan orang yang non pengguna zat. Nah, sehingga kita harus berikan keyakinan kepada pasien bahwa dia mampu untuk bisa bergaul dengan banyak orang yang bukan pengguna zat. Dan kita pun harus memastikan bahwa memang lingkungan itu memang mendukung ya, tidak menolak, bahkan memberikan stigma negatif. Kemudian say no, don't buy. Jadi tidak pernah mencoba. Kalau buy kan berarti pernah mencoba kemudian ditinggalkan. Tapi katakan memang tidak bagi yang belum terkena. Belajar mengucapkan kata tidak ya. Belajar berpikir positif dan bersikap optimis, ini tahap pencegahan sebetulnya. Nah, pengedar juga ini harus kita akhiri hubungannya dengan klien dan juga tadi dengan pengguna yang lain. Kemudian manajemen waktu. Jadi kita harus bantu pasien untuk membuat jadwal ikut kegiatan apa saja, karena dengan tidak adanya kegiatan ini akan menyebabkan banyak hal. Yang pertama, banyaknya waktu luang membuat pasien berpikir bisa jadi sugestinya muncul kembali untuk menggunakan zat. Kemudian dengan tidak adanya kegiatan, maka prestasi yang diraihnya juga akan semakin minimal peluang berhasilnya. Oleh karena itu pasien akan merasa harga dirinya rendah. Nah, nanti akan mencari jalan pintas lagi menggunakan zat untuk mengatasi masalahnya. Kemudian membuat activity of dynamis. Jadi aktivitasnya jangan monoton, itu-itu saja. Nah, ada kalanya pasien ini juga harus melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Ada kebutuhan juga bagi pasien ini untuk melaksanakan hobinya, yang itu memang hobi atau kemampuan positif pasien ya. Kemudian subject for future. Jadi kita membantu pasien untuk membuat target jangka menengah dan jangka panjang. Artinya merangkai atau merancang cita-cita. Dan kita melatih pasien untuk melakukan afirmasi positif atau diyakinkan kalau pasien itu saya akan bisa menjadi disebutkan apa yang memang dia inginkan, hal yang baik di kemudian hari sebagai target jangka menengah dan jangka panjangnya. Kemudian tumbuhkan harapan yang realistis. Nah, pada logoterapi, salah satu jenis psikoterapi, itu dikatakan bahwa inti daripada semangat seseorang itu adalah adanya harapan. Dan harapan ini tidak ada satupun orang lain selain diri kita yang dapat merubuhkannya. Artinya kondisi sesulit apapun kondisinya, tetapi kita tetap bisa memiliki harapan. Namun harapan itu harus realistis, artinya mungkin dicapai. Kemudian information of impact drug abuse. Jadi kita tunjukkan
angka-angka statistik korban nafsa, kemudian hasil penelitian bagaimana nafsa ini menyebabkan penyakit-penyakit kronis dan dampak lainnya yang itu berbahaya baik bagi fisik maupun psikologi, sosial, ekonomi, dan lain-lain ya. Kemudian jelaskan hubungan antara prestasi, kekayaan, kedudukan, kebahagiaan dengan perilaku masa lalu. Kemudian jelaskan bahwa banyak prestasi yang dicapai orang lain yang tidak menggunakan nafsa. Jadi ini untuk menguatkan pasien atau klien bahwa sebenarnya bisa berhasil jika itu tidak menggunakan nafsa ya, dan dia pun juga termasuk orang yang memiliki peluang bisa memperbaiki dirinya ya dengan tidak menggunakan nafsa kembali. Nah, jadi itu secara garis besar untuk intervensi umum ya, intervensi umum bagi penyalahgunaan nafsa. Tapi nanti untuk diagnosisnya misalkan tadi gangguan pemenuhan nutrisi, yaitu sesuai dengan gejala masalah keperawatan yang timbul ya, dibuat nanti asuhan keperawatannya. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Dan pesan sponsornya, say no to drugs ya, don't buy. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.